Oke, teman-teman, kali ini kita akan mengupayakan menyembuhkan pohon-pohon durian ini. Mudah-mudahan nanti masih bisa sembuh ya Mas Eko ya. Pasti bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Dengan obat Kurakorn, Insek. ini insektisidanya baru dicampur dengan Skor. fungisida mereknya Skor. Kita pilih yang bahannya cair karena akan kita oleskan, sehingga harus kita pilih yang Ini obatnya cair. mahal-mahal, men. Skor mahal ini yang kayak gini sekarang udah 100. Tadi belanja habis berapa tadi? Udah 100 berapa ini? 2 juta lebih, Mbok. Ini kita kasih secukupnya teman-teman. Ini harus 2 lubangnya. Kalau cuma 1 malah bisa ngalir. Gimana sih? Nah. Ini golongnya men. Okray. Kalau dosisnya ini kalau untuk ngoles yang penting kira-kira cukup aja gitu teman-teman. Setengah. Wis. Sudah. Baru kita tutup. Jangan lupa nanti harusnya kita pakai safety, harusnya pakai sarung tangan, tapi kita sudah biasa barang itu. Aromanya teman-teman kita pakai kuas. Kalau nggak ada kuas boleh pakai apapun itu untuk mengoleskan, jangan pakai tangan langsung teman-teman. Baru kita oleskan ke sini secara merata begitu. Gerimis apa kecorotan gue? Nah ini teman-teman kita kuas seperti ini sambil kita berdoa agar Tuh, pohonnya apa, kasih air dikit, men. terhindar dari Kasih air lah. penyakit. Biar meresep. Iya, kendalan banget. Ya sudah, kasih air dikit ya. air Kamu mau kasih air boleh, Dikit, mau dikit, enggak dikit. pun enggak Mas. Ya anak keran kan ya, Bok? Kare? Milih ora? Stop kan, paling dulu bener di situ. Oh, ya wis saringan dulu lah. Gitu teman-teman. Saya ngambil air dulu. Aromanya luar biasa skor ini teman-teman. Jelek kok. Skor yang ukuran segitu berapa Mas Eko? 175 kalau nggak salah. 175.000 ya. Tapi kan dosisnya sedikit sekali. Nah, ini harapannya nanti kalau sudah dioles begini dia tidak menjalar kemana-mana lagi. Iya, biar nggak merembet. Betul. Jadi pohon sudah sebesar ini Ya. sedang berbuah, terkena penyakit. Kalau kita penyemprotannya rutin, itu kan sama saja dengan kita mencegah, Betul. gitu. Kalau ini kan Daripada kita mengobati, lebih sudah baik, rusak payah seperti ini, gitu. Sembuhnya Jadi, lama. ini terjadi karena kurang rutinnya penyemprotan teman-teman. Dan ini juga pohonnya terlalu rapat. Harus ada. Ini kan begini-begini kan. Tapi yang namanya ilmu itu butuh proses dan butuh waktu. Betul. Dan ternyata ilmu itu mahal, Mahal. sangat mahal. Sangat mahal teman-teman. Dan satu lagi berkenaan dengan ilmu pengalaman, dalam hal ini pengalaman begitu. Alhamdulillah saya dan juga Mas Eko Banyumas Bibit 88, kami bukanlah terlahir dari sebuah insinyur pertanian atau yang berada di bidangnya, tetapi kami belajar dan terus-menerus belajar. Alhamdulillah dengan perjalanan kami pengiriman bibit kemana-mana, tentunya dengan berbagai hal, penyakit pohon durian, rontok daun dan sebagainya kita sudah alami. Jadi sedikit demi sedikit kita terapkan untuk customer kita. Dan inilah yang terjadi kebetulan teman-teman, sebuah kehormatan buat saya pribadi, tentunya juga dengan Mas Eko Banyumas 88 dapat berkunjung ke kebun durian Krishna ini, yang mana ini adalah salah satu kebun durian yang cukup besar, Mas Eko, di daerah Banyumas khususnya. Cukup besar. Ya, cukup besar dengan kondisi pohon yang sudah Termasuknya di sini besar-besar. penghasil oci dan musangking terbanyak untuk saat ini. Oci dan musang yang terbanyak ada di Buahnya. kebun ini, tetapi memang tidak begitu dipublikasikan karena memang ada Ya. semacam disengaja untuk tidak dipublis begitu ya. Karena ya apa? Mensuplai kebutuhan di sekitar kita itu masih kurang. Masih kurang. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Setelah dicampur dengan air maka warnanya akan menjadi putih seperti ini. Mas Eko, kita lanjutkan. Oke, jangan dulu, men. Gimana? Kita kasih cek dulu. Ini bukti-bukti bahwa warnanya itu berbeda yang terkena kanker batang ya. Dan yang kasih tidak. melingkar sini. Kasih melingkar barang itu. Oke. Nih. Warnanya seperti ini ya. Jadi kulit tetap utuh dari luar, tapi dalamnya itu Sudah rusak. rusak. Bosok, dalamnya bosok. Busuk ya. Busuk. Oke, sudah bisa kita oles? Langsung saja. Oke teman-teman, jadi kita oles seperti ini dengan sungguh-sungguh supaya meresap, dia punya kandungan bahan aktif ini. Tapi teman-teman saya sarankan untuk menggunakan sarung tangan, sarung tangan dan masker. Karena Mas Eko juga hampir gumoh nih. Gumoh itu
Gumoh itu bahasa mana? Adiknya muntah. Jadi kalau muntah itu abangnya, kalau gumoh itu adiknya. Gitu teman-teman. Nah, saya lanjutkan tadi obrolan tadi dengan Mas Eko bahwa kami ini bukan terlahir dari keluarga insinyur pertanian. Kami juga tidak mengklaim bahwa cara-cara kami adalah yang paling benar, tetapi setidaknya dengan cara yang kami lakukan, baik itu pemupukan, perawatan, alhamdulillah hasilnya baik. Dan ya, kami itu tidak sih berkat dari kita, dari pengalaman ya. pengalaman dari perjalanan. Dari perjalanan kita awal-awalnya juga sering salah, ya. Sering salah. Tapi dari kesalahan itu kita berpikir, sebagaimana harusnya kalau yang bagus itu seperti apa. iya betul. Gitu, dan tidak jarang juga teman-teman kita berdua ini nyebokin ya teman-teman. Tahu nggak istilah nyebokin? Nyewoki. Nyebokin itu kalau istilah Jawa itu nyewokin. Jadi kadang-kadang ada yang katanya sudah konsultan begitu, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa namanya hasilnya. Jadi kadang-kadang kita sering nyebokin juga. Terakhir kali nyebokin kapan Mas Eko kira-kira Mas Eko? Kemarin malam Jumat. Malam Jumat. Gitu teman-teman. Jadi kita tidak perlu sampaikan lah mana-mana yang kita cebokin, tapi setidaknya dengan ilmu atau pengalaman lah saya lebih suka menggunakan bahasa pengalaman, memilih kalimat pengalaman begitu, karena memang kami juga masih dalam tahap belajar dan terus belajar teman-teman. Sekali lagi kami tidak klaim cara yang kami lakukan itu adalah cara yang paling benar, tapi sekali lagi setidaknya dengan cara yang kami lakukan itu hasilnya bagus. Begitu Mas Eko. Bisa mengobati. Untuk pengobatan pohon kanker batang Di sela-sela selangkangan. oh selangkangannya harus dikasih juga teman-teman, Soalnya itu biar meresap agak sedikit masuk. nah gitu teman-teman. Nah meresap dia tuh kalau bahannya cair begini tuh mudah meresap. Nanti kan ada pertanyaan Mas Eko, kalau yang dicat putih itu pohonnya itu gimana perbedaannya dengan yang model begini Mas Eko gitu, gimana tuh? Oke ya, itu sih menurut pengalaman masing-masing ya, Mas. Iya dong. Cuman kalau untuk saya pribadi itu saya nggak memakai sistem seperti itu. Kenapa? Iya kan? Karena pohon sehat kita cat, kita gunakan cat kimia. Oke. Berbahan aktif itu kita juga nggak tahu ya kan? Iya. Nah setelah kita pelajari ternyata bukannya sok tahu lah ya. Dia di kulit itu panas ya. Panas. Terus? Kulit itu panas, jadi pertumbuhan bisa biasanya agak stres atau ya berbeda lah dengan kita los tanpa menggunakan apapun. Yang penting kuncinya itu penyemprotan ya. Rutin itu aman dari kanker batang, penyakit dan lain-lain sebagainya. Jadi itu tadi jawaban dari Mas Eko terkait dengan cat putih yang ada di pohon durian. Boleh pakai itu atau boleh juga boleh pakai itu, tapi kita tidak menyarankan begitu ya. Tidak menyarankan. Kita tidak menyarankan, lebih kepada penyemprotan rutin setiap 2 minggu sekali atau 10 hari sekali untuk menjaga pohon dari serangan penggerek batang dan juga jamur dan lain-lain lainnya. Nah, kalau sudah terlanjur kena jamur begini, maka harus dikupas seperti ini. Aromanya menyengat sekali teman-teman. Makanya memang teori di setiap konten itu kan berbeda-beda, men. Oke. Ya. Kalau kita kan bukan hanya teori, Mas Eko, kita kan terjun ke lapangan, kita kerja. Ya kita praktek. Kita kerja, bukan hanya teori-teori. Maksudnya yang dibahas ilmunya itu kan berbeda-beda, men. Betul. Kadang-kadang juga ada ilmu jarene, ya kan? Jadi intinya, ya, perawatan satu ya. Waktunya pemupukan memupuk, waktunya penyemprotan Semprot. Seperti itu, hanya seperti itu saja sebenarnya. Rutinitas. Jangan Konsistensi pakai, pemupukan jaga ya. Jangan dibikin pusing lah. Oke. Kalau dibikin pusing, memang pusing. Benar-benar pusing. Karena nonton setiap konten itu berbeda-beda. Dan jangan lupa juga setiap kebun itu kan berbeda-beda juga model tanah, kontur tanah, beda. kondisi air, Suhunya juga beda. Jadi nggak bisa kebun satu disamakan dengan kebun yang lain, teman-teman. Jadi harus memang disesuaikan dengan kebutuhan kebun. Begitu itu sering saya sampaikan. Maka kalau ada pertanyaan, Mas, kalau kebun kayak gini nanamnya harus bagaimana? Nah, itu kan juga kita harus cek dulu kondisi lahan yang ada di sana seperti apa gitu. Dan
Ini agak sering saya sampaikan dalam video ini teman-teman, mohon maaf begitu ya, karena memang sekali lagi kami itu bukan terlahir dari keluarga yang basicnya di pertanian, tetapi kami belajar dan terus belajar. Alhamdulillah dengan kami belajar dari pengalaman perjalanan pengiriman bibit durian kami dari berbagai customer, maka itu yang kemudian kami terapkan untuk kebun-kebun di tempat customer kami. Maka alhamdulillah teman-teman, hari ini kami dapat kepercayaan dari seorang owner kebun durian yang sangat luar biasa ini, yaitu Pak Krisna ya, Mas Eko ya. Yoi. Yang orangnya saat ini sedang di Kalteng, Kalimantan Tengah. Maka kami diutus untuk datang kemari untuk mengecek pohonnya, apa yang kemudian diperlukan oleh kebun ini, maka akan langsung kita eksekusi. Mas Eko, saya kira itu dulu. oke. Kita lanjut ke bagian yang lain. Luar biasa, mantap.